Halo, assalamualaikum semua. Kenalin, nama aku Andina Milani Putri dengan NIM 121340011 dari program studi Teknik Sistem Energi. Teman-teman bisa lihat gambar yang ada pada layar laptop ini. Mungkin teman-teman asing dan nggak tahu apa sih gambar ini apa loh, gambar apa, dan lain sebagainya. Jadi, ini tuh merupakan gambar dari reaktor biogas yang biasa disebut dengan digester. Nah, sebelum itu, apa apa sih biogas itu? Jadi, biogas itu merupakan gas alami yang terbentuk karena adanya fermentasi atau proses anaerob. Nah, di sini bahan-bahan yang biasanya digunakan untuk biogas itu antara lain limbah-limbah organik atau sampah-sampah organik seperti sisa-sisa sayuran atau sisa-sisa makanan sayuran basi dan lain sebagainya. Dan bisa juga kita menggunakan dengan feces atau kotoran-kotoran hewan ternak seperti sapi, bisa juga kotoran babi, bahkan kotoran manusia pun bisa. Nah, di sini merupakan reaktor atau alat yang digunakan untuk mengubah kotoran tersebut, kotoran dari sapi atau mungkin sampah-sampah organik tersebut agar bisa menjadi gas yang dapat kita gunakan sebagai pengganti gas LPG saat ini. Nah, bisa dilihat pada gambar ini merupakan reaktor biogas atau digester dengan tipe fixed dome. Nah, fixed dome itu artinya apa sih? Jadi, reaktor ini tuh ditanam di dalam tanah sehingga nanti yang keluar hanya gas alami yang sudah jadi seperti itu. Nah, untuk bagian-bagiannya itu ada beberapa bagian. Pertama itu ada mixing tank atau inlet. Nah, di bagian inlet itu merupakan tempat berkumpulnya kotoran-kotoran sapi atau mungkin sampah-sampah organik yang akan kita olah. Jadi nanti kotoran-kotoran sapi atau bahan-bahan sampah-sampah organik yang mau kita olah, kita ambil studi kasusnya adalah kotoran sapi. Nah, kotoran sapinya itu akan ditaruh di inlet atau seperti di bak tempat kumpulan kotoran-kotoran sapi. Kemudian nanti di bak ini akan ditambahkan semacam air dengan perbandingan air dan kotoran hewannya itu adalah 1:1. Kemudian setelah sudah dicampur dengan air, kita aduk. Di dalam sini kita aduk. Kemudian setelah diaduk, itu akan mengalir ke dalam sini, ke dalam digisternya atau dalam reaktornya. Nah, campuran air dan kotoran sapi tersebut itu akan berbentuk seperti lumpur. Nah, lumpur itu kita sebut dengan slurry atau lumpur yang sudah akan siap kita olah atau kita proses fermentasi. Kemudian, kenapa bentuk dari fixed dome atau reaktornya itu seperti kubah ini? Karena nanti kan yang dihasilkan itu berupa gas. Nah, jika kita tidak membuat kubah, maka ketika sudah menjadi gas itu kan akan mengalami yang namanya tekanan di dalamnya. Ketika kita tidak memberikan ruang kosong di sini, itu bisa menimbulkan ledakan. Maka dari itu kenapa slurry atau campuran air dan lumpurnya itu ditaruh di bawah dan dikasih space atau seperti kubah di atasnya. Ini berfungsi untuk kumpulan-kumpulan gas yang nantinya dihasilkan dari hasil fermentasi slurry tersebut. Nah, biasanya fermentasi ini tuh disebut dengan proses anaerob. Kenapa disebut dengan anaerob? Yaitu proses fermentasi atau proses pemisahan dengan bakteri itu tidak ada oksigen sama sekali di dalamnya, sehingga benar-benar tutup rapat dan nantinya akan menghasilkan gas metan. Nah, gas metana inilah yang akan kita gunakan dan akan dikeluarkan lewat gas pipa. Nantinya ini bisa kita gunakan sebagai gas pengganti LPG seperti itu. Nah, nanti sisa dari lumpur atau sisa dari slurrynya itu akan terdorong oleh tekanan yang ada di dalam digester, itu didorong masuk ke dalam bak outlet. Nah, bak outlet ini itu akan
keluar atau akan ada hasil dari lumpur tersebut itu tidak akan berbau. Nah, hal itu terjadi karena sudah terjadi proses fermentasi oleh bakteri di dalam sini, sehingga ketika selurinya ini, sisaan seluri itu akan terdorong masuk ke dalam bak outlet, terdorong oleh tekanan yang ada di dalam sini. Nah, hasil dari itu tuh sudah tidak akan berbau lagi. Dan itu seluri tersebut atau sisa hasil dari proses fermentasi di dalam itu akan kita bisa gunakan sebagai pupuk kompos untuk pertanian atau perkebunan. Kemudian kita akan melihat ilustrasi dari terjadinya proses pembentukan biogas. Baiklah, kita akan melihat proses dari masuknya kotoran sapi, kemudian masuk ke digister dan akan menghasilkan gas. Nah, kotoran sapi itu akan masuk ke dalam ini kotoran sapi yang bercampur dengan ini. Kemudian nanti di sini gasnya akan terbentuk. Nah, nanti dia akan melakukan proses anaerob tadi, fermentasi, yang nantinya akan muncullah tekanan-tekanan gas. Nah, ini tuh gas yang sudah jadi. Nah, ini nanti akan keluar lewat gas pipa, dan gas pipa tersebut bisa kita gunakan untuk gas untuk memasak atau mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya yang menggunakan keperluan gas. Nah, nanti ini akan masuk ke outlet. Sisa dari lumpurnya akan masuk ke outlet. Dan outlet di sini tuh kita bisa gunakan untuk sebagai pupuk. Baik, jadi gas yang dihasilkan oleh dari proses ini tuh tidak hanya gas metan, tetapi ada beberapa jenis gas yang dihasilkan, seperti ada gas CO2 atau karbon dioksida, terus kemudian ada gas metan, kemudian ada sulfur dioksida, dan lain sebagainya. Dan salah satu keuntungan dari penggunaan biogas yaitu yang pasti adalah ramah lingkungan, tidak menimbulkan bau juga, baik untuk lingkungan, dan juga bisa mengurangi beberapa limbah-limbah yang ada di sekitar kita dengan memanfaatkannya menjadi gas alami atau menjadikannya sebagai biogas. Cuman di samping ada kelebihannya, pasti juga memiliki kekurangannya. Kekurangan dari biogas ini adalah rentan mengalami peretakan atau ledakan, karena proses dari pembentukan biogas ini merupakan proses tanpa oksigen atau proses anaerob. Hal itu dapat menyebabkan terjadinya tekanan di dalam biodigester ini, sehingga itu akan menimbulkan ledakan atau retakan-retakan bangunan dari reaktor tersebut. Itu kemungkinan akan memiliki potensi bahaya yang cukup besar. Namun tetap saja ini merupakan salah satu sumber energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan sebagai pengganti gas bumi saat ini. Karena di Indonesia energi fosil semakin hari yang kita gunakan itu pasti akan semakin berkurang, dan untuk energi fosil itu tidak bisa diperbaharuin, sehingga ini bisa menjadi salah satu alternatif cara dimulai dari skala kecil seperti rumah kita sendiri, itu bisa menggunakan gas ini untuk memasak atau untuk mendidihkan air dan lain sebagainya dengan memanfaatkan biogas ini. Sama halnya tadi yang sudah saya jelaskan, biogas ini tidak hanya dimanfaatkan sebagai gas pengganti LPG, tetapi juga bisa kita gunakan untuk pupuk. Sisa dari seluri tadi itu bisa kita gunakan sebagai pupuk kompos, dan untuk hal itu untuk bisa mengurangi pupuk-pupuk kimia yang kita gunakan saat ini. Baiklah, sekian penjelasan tentang biogas, reaktor biogas, dan bagaimana cara kerja dari reaktor biogas tersebut, serta saya juga sudah menjelaskan bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.